Alhamdulillah, kami di perjalanan nak ke Kota Merudu ni, siapa tak pernah tengok tongkat air asli yang dicabut dari dalam tanah, di hutan, di bukit-bukit di kawasan ni. Di perjalanan, saya lupa nama tempat ni, tapi antara Kota Merudu dan Kota Merudu. Tempat jual jagung bakar. Jadi dia ada macam-macam modelan kat kanan. Ini memang terbaik ni. Tak tahu dia tarik macam mana. Satu tongkat air untuk kesihatan, untuk kebadan. Saya nak beli rasanya, tapi saya ingat dekat rumah ada. Okey, itulah dia tentang tempat ini. Apa nama tempat dia? Nama tu. Terima kasih Tuhan telah memberitahu saya ni di Manggaris ini, di Manggaris, tempat jualan jagung bakar, kerap tangan dan pelbagai hasil bumi, hasil tanaman. Ada yang tumbuh sendiri, ada yang ditanam. Ini pasti menarik kalau Anda singgah sini. Okey. Ini bukan bikin potong jagung Kak? Ya. Bikin balak ni kayu ini kan? Ya. Longan Brazil. Okey Kak, sebenarnya ni jagung ditanam kah dari mana? Kami ditanam, kami pajak dari Kampung Damai, Kota Merudu. Kampung Jamai? Damai. Damai. Oh, memang ditanam sini lah. Kota Merudu lah. Apa nama tempat kita? Kampung apa ni? Kampung Manggaris 2. Kampung Manggaris kedua. Kampung Manggaris 2. Kompom ah. Kompom. Kampung Manggaris 2. Kampung Manggaris 2. Itu longan Brazil. Longan Brazil? Ya. Dia punya bentuk Ini ditanam di sini kah? tanam sini. Tumbuh sendiri kah? Ditanam juga? Tanam. Tanam ya? Rasa dia ni manis kah Pak? Macam mata kucing. Macam mata kucing. Kalau macam tu kita beli satu. Kita beli satu. Sebab dia simple lah bro. Ya, ini Dia jarang yang sebenarnya ada keras ni. ni. Dia keras ni. Tapi kata kakak ni, dia adalah macam longan. Jadi mesti nak rasa. Okay kak, minta gunting. Saya gunting dulu ni sama kasih pacar, sama kasih tunjuk isi dia. Kasih popular ni karya kakak. Nama kakak apa? Yati. Yati. Muslim tak kak? Tidak. Oh. Kristen. Oh. Kemana beli nama Yati? Waktu itu dia mau Oh pakai kapak lah. tidak mau gigit dia lah. Gigi kena original. Tak boleh lah, saya kena pakai kapak. Jom tengok pakai kapak ni. Kita pakai kapak ini baru kita tahu ini. Tu dia. Oh, gigi kuat. Kita tengok ya. Oh betul lah. Macam longan. Bismillah. Oh buahnya bismillah. Manis. Manis buah. Dia tak manis sangat, tapi manis yang memang kita boleh makan dia. Orang kata tak rasa manis sangat lah. Kalau manis sangat ni kita akan berhenti makan. Kalau yang ni tak berhenti kot sebab dia manis buah. Jadi ini untuk anda longan Brazil. Kak, kalau ni tumbuh sini tanam sini, kita kasih nama lah dia. Nama di sini kita tukar nama kan? Oh, dia punya nama sudah macam begitu, tidak boleh tukar. Jangan tukar, saya tukar juga kalau saya. Longan dusun. Oh ya, ngam juga lah. Longan dusun. Baru, nama baru ya, pengumuman. Oke kan, berapa nanti? Ini 15. Yang kamu nak. Masya Allah, Mei. Duit saya dalam seluar. Ada duit? Seluar jeans tu. Mana dah tu? Kasih paus dulu. Oh, Bisa yang 35 ringgit tumbuh, ini buah dia lah. Jadi berapa tahun? kalau jaga betul 5 tahun lah boleh berjalan. Kayak kita sudah ada satu jenis buah di negeri Sabah yang ditanam di sini di Manggaris nih, longan Brazil dia bilang, tapi
Tidak mau kasih nama dia lowongan Brazil, lowongan dusun. Sebab orang Penampang sebut dia lowongan hutan. Nanti kita bongkar lah itu nama kan Kak? Oke, nasi dan cukup ya. Ini memang menarik lah sebab kita jumpa buah baru. Saya suka memang kadang-kadang pergi pasar, salah nah buah-buah yang pelik ni lah, jarang dijumpa. Juga terima kasih banyak. Alhamdulillah, akhirnya setelah 1 jam lebih kami dari Kota Murudu, kami sudah selamat sampai ke Kampung Gana yang indah permaini. Dulu ketika tahun 2007 saya sampai di sini, rumah sini semua dah usang. Ini kerajaan telah membantu lagi untuk baik pulih atau menaik taraf rumah-rumah kampung di sini. Alhamdulillah. Dan di sini semakin ramai orang yang memilih Islam sebagai agama mereka. Syukur pada Allah, kita telah sampai, tidak juga kita terlalu lewat, yaitu dalam jangkaan jam 2 tadi, dan kita sampai jam 2.30 di sini. Alhamdulillah. Yang lain pun macam baru sampai. Syukur kepada-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau telah mempermudahkan segala urusan kami. Dan sekarang saya nak berjumpa dengan orang-orang penting yang datang bersama kami untuk majlis. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Naga. Apa kabar? Allahumma shalli ala Muhammad. Lama baik baru sih. Alhamdulillah. Rusia kan? Iya, bukan di Rusia. Jadi nanti yang mengislamkan Ustaz. Bukan. Siapa? Si Ustaz. Oh, Ustaz Gar dalam perjalanan. Oh, nama Ustaz Satria. 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 Pegawai takbir. Pegawai takbir. Pegawai takbir Rusia. Rusia. Sini Rusia beli bagus tempat ini terjaga baik ya. Yang lepas tuh anaknya kami ada datang juga. Alhamdulillah. Ustaz, jom kita pergi. Mana? Masa tahun 2010 rumah semua masih besar. Kami punya ketua kuliah Ustaz Saleh. Ada. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Saleh, apa kabar? Allah Jat sada? Boleh lah. Dek, kau naik? Alhamdulillah. Kau naik kerja bagus. Ya. Bagi mau baik. Orang kuat bagus. Memang orang kuat kan? Patutlah pandai buat kerja kan? Bulan. Lagi. Oke, jadi mana kita Kak? Di sini saja? Ini adik saya yang Ustazah. Mailin. Ya. Terima kasih. Itu suami saya, dia pengurusi surau. Pengurusi surau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lena. Ustaz Fazli. Terbaik lah. Ini suami. Apa kabar lah? Itu laptopnya sudah dia. Masa kami dulu. Belajar rutin juga. Umur berapa di kelas?
Jadi Nah, strawberry. Ini strawberry nih. saya jual ke sini kasih di Parko. Assalamualaikum. Apa kabar? Lama sudah tunggu. Mengantuk sudah? Jangan mengantuk, Pak. Kita nyanyi lagu dangdut lah kalau mengantuk. Kalau lagu nasib boleh juga, tapi mengantuk pula lagi. Sabar-sabarlah kita. Tunggu Ustadz Kahar bilang belum sampai. Tidak tahu kalau sampai sudah kali. Ini tuh kan? Apa? Assalamualaikum. Apa kabar semua? Waalaikumsalam. Abang saya. Ini aku kamu dulu. Ya Allah. Nasib baik duluan disalam. Itu kampung. Masih ingat lagi dulu itu yang mau kasih masuk semula. Sebelum lagi sampai saya akan ketemu Rahman lagi yang bersama mengatur. Habis anak-anak Lama betul lah. yang tidak muslim. Tapi walaupun tidak masuk muslim dari yang masuk itu anak-anak tidak sudah saya membawa barang-barang samara. Oh, naga. Tapi kalau anak Islam kita bawa yang tidak bagus, kita pun berdisasi baik. Jadi akhir-akhir ini saya pikir masak-masak banyak agama juga, tapi saya punya budak semua pun yang ini juga muslim, kami selama ini pun sampai masakan yang kami miliki yang ini semua. Walaupun saya punya anak sekolah mengaji, Berapa orang di sini? satu saja, anak dua. Tapi dia balik baru-baru ini dia bilang kalau mau masuk upah hatiku masuk, kalau tidak upah hatiku kami tidak masuk upah masuk. Kalau upah masuk pun dipaksa. Kalau mau betul-betul upah hati, upah itu kalau mau masuk upah itu dan saya masuk. Kalau saya tidak bisa sampai masuk lah masuk hati. Kalau ada masalah belum saja, aku yang baru saja bilang. Jadi akhir-akhir ini kami pikir anak-anak semua kalau masih punya adik pun, saya punya kakak semua pun pada satu muslim. Jadi ada lagi tanda pada yang golongan muslim kan. Iya. Saya bilang saya bagus termasuk muslim. Kalau kebaikan pun setiap anak-anak kita kalau duduk dia belum pulang agama Islam. Memang ada juga yang anak-anak palsu kita. Jadi yang kalau laki kan sudah dia masuk ke agama Islam supaya dia merasa semenanjung ada pun dia terlalu di satu anak laki. Ya belajar lagi tentang Islam, ngasih orang hormat keluarga, hormat bapak dan kalau ada orang juga di kampus dia tidak ambil nasib saya tidak saja. Hai. Inilah ketua kampung yang masuk Islam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam hari ini. Alhamdulillah. Bagus. Sebenarnya sampai Bagus. oh ada cerita yang ada sedikit yang tadi kemarin kita berjumpa yang dia punya anak muda masuk muslim tiba-tiba ada melihat penyakit dinamakan Oh iya. jadi saya bilang kali itu berjumpa bisa anak semua pun bisa menanjung walaupun masih lakon lagi dengan semua orang di pun Relati masuk Islam. Relati semua Islam. Alhamdulillah juga selamat kisah. Jadi Tuan dagang memaksa pasir membuat keputusan untuk jadi Islam ini berapa lama? Satu kali memang saya lama saya sampai sini saya tidak mau Alhamdulillah kalau sendiri tidak orang paksakan. Islam sudah masuk Islam. Iya. Kalau begitu saya Terus kerelaan nanti kita. jangan lagi masuk sama-sama masuk tidak boleh sama jadi kita sampai masuk inti kawan lama ini. Iya. Nama dan desa kalau masuk inti kumat itu. Walaupun dia sendiri terima kasih kepada saya.
Jadi ke sini nih pengislaman berlaku hari ini nih sangat teratur. Pihak usia, pihak jabatan. Fazil dari Giants. Hidayah Center. Hah? Hidayah Center. Hidayah Center. Nah, dari Giants lah. Giants lah. Jadi ini sudah siap ada borangnya semua diisi nama maklumat. Jadi ini satu contoh yang sangat baik, di mana orang masuk Islam terus dapat didaftarkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, itu yang terbaik untuk majlis hari ini. Untuk membuat kebaikan, kemudian dia meninggal, insya Allah Allah ampun segala dosanya kalau ada pun. Begitulah. Jadi ada satu kisah di zaman dahulu, seorang manusia yang sangat jahat, seorang lelaki. Dia ini sudah membunuh 99 orang. 99 orang. Kemudian mula-mula sudah bunuh 99 orang, dia pergi jumpa orang alim. Tujuan dia mau kasih tahu yang dia berdosa, dia mau bertaubat. Tetapi bila orang alim ini jumpa dia tadi, bukan lagi dia ini diterima untuk bertaubat, tapi dimarah. Dia bilang, kamu ini dosa terlalu banyak membunuh orang 99 orang. Tuhan tidak ampun kamu, Tuhan tidak terima kamu, katanya. Marahlah dia tuh, karena dia betul-betul hati mau bertobat walaupun sudah bunuh orang 99 orang. Dia marah sebab dia datang itu untuk bertaubat, dia mau mengaku segala salah dia, tetapi orang alim ini tidak terima. Akhirnya dia marah. Ini kisah ya. Dia bunuh pula orang alim itu, cukup 100 orang. Jadi bertanyalah dia dengan orang di sekitar kampung itu, di manakah kampung yang ada orang mau mendidik orang jadi baik. Lalu dia berjalan menuju ke kampung itu. Di pertengahan antara kampung jahat dengan kampung baik itu tadi, kampung dia itu kampung jahat dan kampung orang baik-baik ini yang sholat, yang berilmu apa semua, dia meninggal bukan ada apa-apa, dia meninggal di tengah-tengah perjalanan itu. Ini sebelah kiri kampung orang-orang yang lupa Tuhan, banyak kejahatan. Sebelah kanan kampung orang yang taat dengan Allah, dia mati di tengah-tengah. Akhirnya malaikat bergaduh, malaikat Raqib dan Atid, yang Raqib mencatat kebaikan, amalan kebaikan, dan mencatat amalan kejahatan, itu bergaduh. Yang mencatat amalan kejahatan itu dia bilang ini orang ahli neraka. Tetapi yang mencatat kebaikan tadi dia bilang tidak, ini orang ahli surga, sebab dia sudah berniat untuk jadi orang baik. Betul-betul dia berniat untuk jadi orang baik. Jadi arwah itu tadi itu niatnya. Sudahlah dia baik, dia anak baik, niatnya lagi mulia untuk nak belajar agama. Dia meninggal. InsyaAllah mudah-mudahan ahli surga. Balik pada cerita tadi, dua malaikat ini kembali berjumpa dengan Allah SWT, menyampaikan masalah. Kenapa kamu bergaduh? Begini, saya ini orang jahat, sudah bunuh 100 orang, tetapi dia mati sebelum sampai ke tempat orang baik. Jadi kata malaikat baik pula, saya mau catat dia sebagai orang yang tidak berdosa, orang yang sudah bertobat, karena niatnya dia sudah sungguh-sungguh. Jadi macam mana menyelesaikan masalah? Allah suruh kira langkah dia di mana dia yang paling hampir dengan kampung baik atau paling hampir dengan kampung jahat. Dikiralah tempat dia jatuh itu tadi, maka dia dekat selangkah lebih dekat pada kampung yang baik. Jadi dia jauh selangkah dari kampung yang jahat itu tadi. Maka kata Allah, itu dia adalah orang yang terima taubatnya. Allah itu sebetulnya sudah mengetahui pun hambanya, tapi nak selesai malaikat pun bingung bah. Gitu. Jadi insyaallah mudah-mudahan dalam niat kita untuk memilih Islam sebagai agama kita ini satu saja. Saya mau sampaikan di sini, saya juga bukan orang Islam satu ketika dulu. Saya masuk Islam umur saya 12 tahun. Jadi ibu bapak saya duluan masuk Islam. Ketika ibu bapak saya duluan masuk Islam, saya ini tidak mau. Sebab waktu itu umur saya 12 tahun. Saya sudah pandai fikir. Agama saya agama Kristen. Saya selalu pergi gereja setiap minggu. Jalan kaki, bukan ada kereta, bukan naik Porsche ke basikal, tak ada. Miskin, Mbak.
Basikal pun tidak mampu beli. Jalan kaki pergi gereja. Bila bapak saya masuk Islam, saya pura-pura tidak mau. Tapi bapak saya tegas, kau mesti jadi orang Islam. Sehingga akhirnya saya masuk Islam. Tetapi ketika saya buat keputusan untuk memilih Islam, apa dalam hati saya? Saya berkata kepada Allah, ya Allah, hari ini aku buat keputusan untuk jadi orang Islam, pilih Islam sebagai agamaku. Tetapi aku tidak mau jadi orang Islam yang tidak tahu apa-apa. Maksudnya tidak tahu solat, tidak tahu baca Quran, tidak tahu hukum hakam. Saya bercakap macam itu dalam hati saya kepada Allah. Jadi niat kita itu akan memberikan kekuatan bagi kita menjadi orang Islam yang sempurna, insyaAllah. Kita benar-benar yakin bukan sebab anak, bukan sebab orang lain, sebabnya adalah karena Allah. Begini ya. Kenapa kita harus wajib jadi umat Muhammad SAW? Kita di zaman sekarang hidup ini adalah kita umat Nabi Muhammad. Maksudnya Allah utuskan Nabi Muhammad SAW di akhir zaman sebagai Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi selepas itu. Maka sebab itulah kita kena ikut Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad. Kalau kita hidup di zaman Nabi Isa, kita tidak boleh ikut Muhammad. Kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, kita tidak boleh ikut Nabi Isa. Begitu sebenarnya keadaan kita hari ini, yaitu kita ini adalah umat Muhammad. Macam manapun kita bukan hidup di zaman Nabi Isa, yaitu yang dipanggil Yesus. Kita bukan hidup di zaman Nabi Musa yang dipanggil Moses. Kita juga bukan hidup di zaman Nabi Ibrahim yang dipanggil Abraham. Tetapi kita ini hidup lahir di zaman 1500 tahun sudah berlalu. Kita adalah umat Muhammad SAW. Sebab itulah kita kena pilih untuk jadi umat Muhammad. Mudah-mudahan Tuhan redha dan mudah-mudahan kita selamat ya kita. Jadi apa amalan untuk Nabi Muhammad? Pertama, syahadah. Selepas syahadah itu belajar Quran. Kalau baca Al-Quran, belajar hukum hakam. Tapi untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, banyakkan selawat. Selawatnya begini, senang saja. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat dan salam kepada Muhammad. Dan bagi Allah di dalam Al-Quran itu ada sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, berselawat pada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah sebut dalam Quran. Sesungguhnya para malaikat itu pun berselawat pada Nabi Muhammad. Berselawat itu memuji Nabi. Dan aku juga, kata Allah, sesungguhnya aku dan para malaikat itu berselawat pada Muhammad, memuji Muhammad. Betapa mulianya Muhammad ini. Allah pun kasih mulia dia. Malaikat memuliakan, seluruh yang ada dalam dunia memuliakan Nabi Muhammad. Ketika Muhammad masih hidup, tunggul itu tuot, dibilang kalau bahasa dusun Ranau. Tuot kurma, pokok kurma. Tuot lagi ini. Mati sudah. Dan tuot ini tadi selalu Nabi Muhammad berdiri di situ untuk menyampaikan khutbah Jumat dan menyampaikan nasihat-nasihat. Pada satu ketika dibikin masjid baru, maka ditinggalkanlah ini tuad ini. Ditinggalkan sudah, dia tidak lagi Rasulullah guna dia karena di tempat baru sudah. Menangis ini tuad ini. Menangis, sungguh-sungguh menangis. Tidak pandai berhenti, bayangkan ini. Ini memang ada dalam Quran disebut. Dia menangis sedangkan dia ada tunggul kayu yang sudah mati. Maksudnya seluruh alam ini memuliakan Muhammad. Dia itu tadi menangis, dipujuk, janganlah kau nangis, janganlah kau nangis. Sampai Nabi Muhammad cakap kepada janganlah nangis, janganlah nangis. Kenapa kau nangis? Kau tidak guna saya sudah jadi. Kau tidak sudah berdiri di tempat saya untuk menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat dan hukum kepada para sahabat. Begitu.
Ada lagi unta pun datang jumpa Rasulullah. Ada lagi pokok-pokok pun pandai berpindah untuk mau dekat sama Nabi Muhammad saja. Jadi Nabi Muhammad ini yang kenal dia, yang memuliakan bukan saja manusia, tetapi pokok, batu, burung, segala binatang-binatang dan seluruh alam ini memuliakan dia. Karena dia adalah Nabi terakhir yang Allah sangat sayang. Sebab itulah kenapa kita harus paham kita ini adalah umat Muhammad. Sebab itulah kita pilih untuk jadi umatnya. Insya Allah kita akan mengucap. Jadi cukup sampai situ. Insya Allah Ustaz boleh kita mulakan? Boleh. Oke, insya Allah. Saya nanti suruh Nasir, nanti selepas dia baru saya bagi sedikit pesan sama dia. Oke, alhamdulillah. Jadi insya Allah kita buat dari gini. Ini syahadah. Jari kanan. Jari kanan. Oke. A'udzu billah. A'udzu billah minas syaitan nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya ulang ya. Asyhadu an la, saya sebut dulu baru ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah. Betul-betul dalam hati sekali ya. Wa ashhadu ashhadu Muhammad Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu pesuruh Allah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna warham walidina warham ummata Muhammad. Allahumma arhamna warham walidina warham ummata Muhammad. Allahumma arhamna warham walidina warham ummata Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada para ustaz yang telah memberi peluang kepada saya untuk membawakan kalimat syahadah. Insyaallah saya ketika dulu waktu saya mengucap kalimat syahadah
Sebelum saya mengucap kalimat syahadah itu hati saya kusut, otak saya kusut. Tetapi ketika saya melafazkan kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai saya menyebut kalimat itu tadi, Allah cabut segala kebimbangan di dalam hati saya dan pikiran saya merasa sangat lapang. Mudah-mudahan kamu juga begitu. Mudah-mudahan kamu juga begitu. Mudah-mudahan kamu juga begitu. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Ustaz, silakan Ustaz. Kita dengar Ustaz. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalatu. Sebab saudara Dudung semakin dekat dengan saya. Dulu dekat juga. Kami ini kawan sudah lama, 10 tahun sudah. Jadi macam adik beradik sudahlah. Jadi hari ini saya senang hati, lebih senang hati. Besok lusa saya tiada halangan tidur makan di rumah dia. Dia pun tiada halangan tidur makan di rumah saya. Alhamdulillah. Dia pun tidur di rumah saya. Bila-bila dia berdatang. Yang kedua, ketika Dudung dan kawan-kawan semua ikut mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya macam dengar satu gegaran di bumi Ghana ini. Allahu Akbar. Takbir. Satu perubahan di bumi Ghana. Sebab kalimat ini kalimat kuat, nah? Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Satu saja. Jangan dua, jangan tiga. Hah? Sebab kalau kita ini Tuhan kita bareng 1, 2, 3, nanti Tuhan bergaduh, siapa jaga rakyat? Tuhan satu bilang dia kasih hujan, Tuhan nomor 2 jangan hujan. Nah bergaduh yang di sana, kita di sini susah kita. Ah, itulah kuatnya kalimat syahadat. Jadi pegang baik-baik, Tuhan kita hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, dia tiada anak, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakul lahu, tidak ada suatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Tanya, terima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi selepas ini dia boleh datang pergi rumah, dia boleh makan sendiri. Saya pun boleh pergi dapur, saya menyenduk sendirilah. Yang kedua, tadi saudara Dudung tanya saya di luar. Saya mau tanya ini Ustaz, apa yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan? Semua Dudung, semua boleh makan, kecuali yang tidak boleh dimakan. Nah, semua saudara Dudung boleh makan, kecuali yang tidak boleh dimakan. Yang pingat-pingat sana itu tidak boleh makan, apa itu? Itu mana kau makan itu? Itu TV, macam mana kau makan? Ya, tapi mungkin ada lagi yang sudah belum tahu halal haram. Ya, haram, Mbak. Sebenarnya halal haram ini Tuhan uji kita baik. Tuhan itu macam bapak kita apa? Kadang-kadang macam cikgu, dia ajar murid 2-3 bulan, dia kasih ujian pemeriksaan. Tuhan Biarlah sama-sama supaya anak-anak ini boleh berkumpul sekali lagi. Kita di akhirat nanti. Nah itu sangat penting lah kalau kita sayang anak-anak kan. Nah mana lagi? Sini ya? Sini. Ini pun baru masuk. Ini boleh tinggalkan. Boleh. Hadiah lahir bertiga jadi orang Islam. Saya sedih betul saya tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanallah.
hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu saudara sentiasa, semuanya dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Hati gembira terasa bahagia, itulah tanda nikmat darinya. Ingatlah Allah, syukur padanya, ucapkanlah alhamdulillah. Semua alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Lihatnya alam terbentang, waslahi kekal baik. Hati terasa kebesarannya, ucapkanlah Allahu Akbar. Oke, kita nyanyi satu lagu lagi. Ini lagu Sesungguhnya. Boleh tak ya? Kalau nyanyi pun kita bilang saya yang utama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nanti siapa yang ada Instagram boleh type sekarang. Type NAZRIJOHANI_1971. Instagram. Jadi di Instagram itu ada link YouTube yang hari ini kita rekam sini, ada di YouTube itu nanti insyaallah. Tapi tunggu edit dulu lah. Insyaallah. Ini saja lagu Sesungguhnya. Kita ini cinta Allah. Kita cinta Allah sebenarnya. Seperti mana yang pilih Islam hari ini sebenarnya adalah cinta Allah. Barang siapa yang dapat mencintai Allah akan dapat seluruh isi dunia ini. Apa saja yang kamu kalau Allah yang diutamakan, insya Allah dapat. Jadi jangan utamakan manusia, jangan utamakan duit, jangan utamakan pangkat, tapi utamakan Allah. Ucapkan di hati, ya Allah, aku mau sedikit kemudahan hidup, tolong aku ya Allah. Kemudian sholat, kemudian berdoa. Insya Allah satu hari nanti Allah akan beri apa kita minta. Jangan minta pada orang, tapi minta dengan Allah. Jangan mengharap pada duit atau kekayaan, tapi mengharaplah pada Allah. Karena Allah lah yang memberikan semua yang ada itu. Jadi sebab itu kenapa kita kena cinta Allah. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku
akan hadir, namun rindu tak akan berbunga jika tidak mengharap rahmatmu, jika tidak menagih simpati padamu ya Allah. Tuhan, hadiahkanlah kasih-Mu kepadaku. Tuhan, kurniakanlah hidupku kepadamu. Moga ku dapat syukurku adalah milikmu. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sajalah hadiah saya kepada saudara kita yang baru bersama-sama kita dan seluruh kampung di sini. Dan kita juga membawakan tag jejak prihatin daripada ustazah.com, yaitu kita telah meminta kiraan sebanyak 64. Jadi kita ikut 64 itu cuma minta ampun, minta maaf. Tempat kedai saya beli itu tiada gula, jadi gula sudah tiada, situ kopi ada. Jadi saya minta maaf itu, insyaallah nanti kita sampaikan mungkin selepas makan ataupun yalah lepas makan dulu baru kita buat di bawah ya. Insyaallah. Itu saja. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua yang ada sini. Ustaz, terima kasih. Dan Ustaz Rizal, apa sih? Bolehlah nanti itu isikan nama-nama dari tadi isikan. Semua dari sini. Jadi saya sampaikan itu dalam satu kajian ustaz.com di Yusuf untuk semata-mata untuk buat program selipin di Quran, belajar Quran itu Sabah. Jadi kita sudah buat di Sandakan, kita buat di Ranau, di tempat saya di Bali Sada. Dan kalau mungkin sini ada potensi, kita boleh buat juga di Quran di sini. Ustaz cuma tinggal tu cari ustaz mengajar, kami bayar dia untuk mengajar. Nanti kelas berjalan. Begitu kami buat. Jadi saya tidak tahulah di sini benar ada kelas berjalan. Kalau tak ada itu insya-Allah lah. Tapi kalau macam kita ada kampung-kampung atau daerah yang tiada ada anak-anak mau belajar tapi tiada ustaz, kita boleh cari ustaz, sama-sama cari, kita gajikan dia untuk mengajar. Gitu. Saya sebagai duta dia memang untuk Sabah ni cuba buat sebanyak mungkin lah, dapat mampu buat lah, tapi bergantung juga dengan kekuatan ekonomi bantuan orang. Ya kan? Inilah Abdul Rahman dan ini dia punya timbalan kalau zaman Ustaz. Okey, senang kita enggak? Jumlah. Jadi ini siapa? Si Ulat? Bukan. Manalah aku ingat lagi, besar sudah. Ada perubahan itu. Kan? Ini yang surat nih. Jadi gambar tu nampak dewasa betul. Kalau Dia mengucapkan, dia mengatakan. samping kau memegang bulan. Tahniahlah, terima kasih, syukurlah. Dia sudah masuk umur berapa? Inilah dia Ulat dulu masa dia kecil sangat. Masa tu umur berapa dia? 7 tahun saya dukung dia, saya cakap dengan dia kalau kau masuk Islam, insya-Allah buat kenduri. Insya-Allah hari ini kita laksanakan. Insya-Allah, alhamdulillah.
Dan rumah sini pun banyak sudah berubah kah? banyak sekali. Kerajaan jaga bagus bah sini. Ya, memang dijaga tapi mengecewakan juga sedikit lah sebab aturan dia tahun lalu sudah siap tapi belum siap sepenuhnya. Ada yang sudah pindah terpaksa kasih siap sendiri, ada yang belum pindah. Oh begitu. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Macam rumah saya ini belum kena bikin lagi. Ini siapanya? Rumah saya. Sinilah kita berkumpul dulu tuh. Inilah itu Iya, kan. yang- Itulah saya rasa macam sini batu simpang di Iya. sana sudah saya pergi. Kan Allahu berkumpul Akbar. lagi sulap di sini. Jadi Sulat ini umur berapa sekarang? 16. 16. Nama betul-betul apa tuh? Kartina. Kartina dulu. Kertina. KIL. Iya. KIL. Kertina. Baru 14. Sekarang 16. 16 sudah tingkatan 4. Dari Di mana sekolah? SMP Bandung. SMP Bandau. Di jalan SMP Bandau di jalan di dekat sana. Iya. Yang sebelah kanan itu kah? Iya. Terpaksa kami tulis buat surat resmi di asrama untuk Jadi suruh dia sekarang balik. sini nanti. Sekarang kan di sini ada kelas berjalan, kelas Jam kalau kelas apa ada? kelas apa ada? Kalau kelas apa itu yang orang dewasa penuh? Dewasa juga. Nah, dulu ada tapi adik saya dia mengajar secara sukarela selama 2 tahun. Kemudian Tidak ada apa-apa. Ya, kami minta dengan Jahin supaya Oke. ada ilaun sedikit sebab walaupun sukarela tapi dia banyak urusan juga untuk macam urusan ilaun pelajaran. Tapi kalau untuk budak-budak memang tidak ada masalah lah, selalu ada. Memang ada juga. Jadi sekarang macam ya berhenti lagi. Tapi ada perencanaan juga untuk sambung balik sebab yang baru masuk ini bertambah lagi. Jadi kat sini kafa ada. Tapi untuk kelas dewasa yang banyak ribet yang masuk Islam, jadi perlu diajar. Jadi orang tua orang dewasa. Jadi insyaAllah itu satu benda yang mungkin kita boleh usahakan untuk kampung Ghana ini kampung di Kayangan ini. Buat masa sekarang adik saya yang Australia ini dia mengajar kelas kata itu di tepi masjid saja dia kasih tabung sejak dinakain dan di sana lagi orang yang mengajar ya. Dan kami ada bagi tahu dengan Ustaz Syafri di Seliman Duktek Ya. yang datang di masjid Ghana membahas sedikit sumbangan saudara Labuhan itu. Danaan sumbangan kak? Minggu lepas kali itu saya ada kasih tahu dia kalau ada NGO ataupun siapa-siapa di luar sana yang berhati kasihan dengan pelajar yang keadaan dia begini, tolonglah, bantulah kami untuk kasih jadi. Sini kan, di sini. Kita pergi tengok lah. Nah kita tengok tu tempat bagaimana keadaannya. Dengan kalau dia punya YP ini. tempat ambil sembahyang, YP okay. kalau tempat ambil sembahyang pun satu tempat saja, untuk Nikah. lelaki saja, untuk perempuan belum Mudah-mudahan ada. lah di perempuan. Nah itu yang kami berharap supaya ada di luar sana yang sudi membantu lah. Ah, insyaAllah Sebab keadaan di sini pun semakin setiap bulan ada yang mau masuk Islam kan, jadi Betul sini. macam penting juga lah. Ya. Terima kasih ya Allah. Allah Akbar. Terima kasih ya Allah pernah menyampaikan kami ke kampung Ghana. Berapa kali? 2 kali saya dulu kan. Untuk kali kedua setelah lebih daripada 10 tahun lah rasanya. 2000 berapa betul kan? 2013 kan? Oh 2013 hampir 10 tahun. Nah, ini Islam agama. Nanti kita mau syuting nih kan? Syuting. Jadi inilah Kak Fauzia, dapur panggilan biasanya Kak Unai. Kak Unai ini sangat membantu kita di sini pada kedatangan untuk hari ini dan untuk kehadapan insya-Allah dia akan sedia membantu. Yang ini apa tulisnya? Lagi nafas di kandung badan. Insya Allah, Kak. membantu.
bantu Tiada tenaga sejarah Tuhan Ustaz. selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Ini kita ambil gambar kiamat Islam. Jadi ini kan saya kenakan kakak ini Kamarul Zaman, pengenalan pengarah kedua teknologi, yaitu Abdurrahman. Dua orang inilah saya punya orang atasan dalam ustazah.com. Kami memang buat program Nadi Quran dan tajam Quran secara percuma. Jadi kalau tempat tu ada ramai orang nak belajar Quran tapi tiada guru. Kita sama-sama usaha cari guru, kita bagi gaji. Begitu. Jadi alhamdulillah ustazah.com jadi penaja besar dan jadi untuk membangunkan sekarang saya punya madrasah budak. Biasa saya itu hari runtuh. Jadi kita pindah ke tempat lama, buat balik, tapi belum siap lah, tapi boleh sudah. Sekarang saya sedang kumpul pelajar. Nah kalau sini ada orang kampung sini yang mau belajar di sana, tidak perlu risau pasal iuran apa semua. Yang penting dia mau belajar sebagai hafiz, boleh hantar. Ada satu orang anak saya, dia lepas sama Ngam dia itu. memang berminat sangat sambung belajar yang bagian agama dunia. Waktu dia tingkatan 3 itu ada ustaz yang belum di sekolah pondok di Selangor. Tapi saya bilang sama dia, jangan dulu lah sebab mungkin SPM perlu juga. Ya. Jadi habiskan SPM dulu baru sambung belajar agama. Oke, kami punya sistem di Ma'had Tahfiz Bayi Syahadah. Budak yang belum ambil SPM dan dia mau ambil, kita akan daftar dia. Jadi kalau yang Lepasan tu dia sudah SPM kan, dia belajar. Teruslah kalau dia mau belajar, dia terus belajar. tapi kalau dia tidak belajar agama, kalau Quran, Lagi bagus, kosong. sebab saya dengar Zero, mantap dia jangan malu belajar saja. itu yang saya dengar. Kalau kita mau tengok tu yang perkembangan. Walaupun berminat dengan sekolah agama, ada SPM, tapi kalau dia punya SPM tiada bahasa Arab, tidak layak bilang. Jadi anak saya memang tiada bahasa. Tidak, saya punya sekolah private. Jadi saya lah satu-satu sekolah tahfiz yang menerima pelajar walaupun tidak tahu alif ba ta. Janji dia mau belajar. Tentang dia punya iuran semester. Iuran berapa yang mampu saja. InsyaAllah kalau kita mampu bayarlah. Kalau tidak mampu duit, beli saja potong untuk pisang-pisang ke kelapa sawit ke, kasih jual dulu. Macam mana Ada di tawadak sini- macam kan, mana di sini Ulan? belum ada lagi kelapa Si sawit Ulat ni ba? seperti Kau itu. punya anak buah juga tak? Iya. Oh. Bapak dia abang saya. Oh ya kan, begitu lah itu cerita aku lupa. Jadi itu yang ini kita bagi nama Nurdin yang meninggal tuh. Macam mana cara dia meninggal? Dia accident macam mana? Dia kerja di Kota Marudu, petang tuh dia balik. Umur dia berapa sudah waktu itu? berapa umur sih waktu itu? 19 tahun. Oke, kerja di Kota Marudu. Balik di Gana, dia singgah di rumah saya dulu. Dia bilang, saya balik Gana dulu sekejap, tapi saya balik sini juga. Dia bilang. Pas itu dia jalan, dan lebih kurang jam 6 begitu bertangisan sudah di orang telepon. Dia bilang si Anu tiada sudah Apa namanya Nurdin itu? Itulah jasa ketika 2013 saya datang sini, saya mengislamkan seorang budak lelaki. Umur dia berarti berapa kan? 9. Iya. Sekitar 9 tahun umur dia waktu itu. Yang sedihnya waktu cerita dulu nih, dia seorang budak yang bila orang mengaji dia datang walaupun dia belum Islam. Sehingga saya datang pada 2013 yang lalu itu, mereka ceritakan saya tentang dia nih. Jadi saya tanya dengan dia, adik kamu masuk Islam kah? Dia diam saja. Dia diam. Saya tanya lagi, adik kamu masuk Islam? Kalau dia angguk-angguk saja kepala dia. Jadi pokoknya dia menangis. Saya pun sebab waktu itu dia nangis. Jadi saya pun minta dia mengucap kalimat syahadah. Tapi sebelum saya meminta dia mengucap kalimat syahadah, saya tanya ibu bapaknya dulu karena dia baru 9 tahun dan ibu bapaknya langsung tidak ada apa halangan. Dia kata silakanlah untuk mensyahadahkannya. Alhamdulillah dia sempat menjadi orang Islam. Tapi saya sangat sedih mendengar ketika umurnya 19 tahun yang dia sudah mulai bekerja untuk mencari kehidupan. Allah panggil dia, Allah ambil nyawanya.
Dia sudah meninggal. Jadi mudah-mudahan jadi ahli surga. Mudah-mudahan dia jadi ahli surga. Sebelum dia meninggal itu, dia sempat lagi pemuda pertanian. Kemudian dia sudah ikut pemuda, tapi dia kena tawar di awal. Kemudian dia bilang sama saya, mungkin saya tidak jadi sekolah di pertanian sebab di tawar itu jauh ada keluarga, tapi saya mau sambung sekolah di Ikhlas lah. Dia bilang saya minta tolong dengan orang semester pagi, bapak angkat saya dengan orang semester jam 4 dan orang bilang boleh tolong jadi sama-sama belajar di Ikhlas. Jadi orang itu Ustaz pun sanggup juga untuk tolong dia, tapi belum sampai lagi dia jalan sambil belajar dengan orang sudah sedih juga lah. Macam besok dia akan mimpi dia bawa beg, dia jalan dan orang tanya dia pergi mana, dia jawab dia mau sambung belajar, dia jalan sudah untuk masuk belajar di Ikhlas lah dalam mimpi itu. Jadi mudah-mudahan dia punya cita-cita sebelum meninggal itu tercapai lah. Mudah-mudahan rupanya sebelum dia meninggal tuh dia berhajat untuk sudah pasang niat dan dalam hati dia nak belajar sambung belajar agama di Ikhlas, di Institut Pengajian Dakwah Sabah, dan tidak sempat dia ke college itu, dia meninggal karena aksiden. Jadi bagi saya dia sangat beruntung karena waktu dia berniat untuk menjadi seorang hamba Allah yang berilmu, kemudian mau mengamalkannya, Allah panggil dia. Mungkin kadang-kadang orang yang hatinya terlalu bersih itu akan Allah panggil juga kasih sayang Allah. Jadi itulah berlaku pada Nurdin. Saya masih ingat waktu itu bajunya warna pink. Saya masih ingat. Salah satu yang masuk Islam hari ini selain itu adalah Mama Sinopia. Ini sudah tidak ada. Aku meninggal memang siapa saja. Ini anak tua saya juga Culat juga anak juga berubah muka. Diorang dua orang ini yang mati satu kali dalam satu kejadian. Yang memandu motor ini yang dibonsing ini semua. Yang sebelah kiri inilah Nurdin tuh. Mungkin dia punya cahaya di kurang terang kali ya. Iya, dia malap. Itu dia. Ini terang. Oke. Yang sebelah kiri Nurdin. Jadi yang sebelah kanan tuh sekali dengan dia meninggal di Kemalangan tuh. Dan ada lagi sebelum dia habis SPM tuh kan. Ya. Dia ada ikut pertandingan ke Itali bisa semenanjung yang diorang dapat dia macam anjuran sekolah lah, tapi diorang punya pasokan dapat juara diorang sejusting dan diorang ada macam mau buat lagi balik, mau bertanding lagi balik kalau tidak silap di mana kan macam lawan orang putih pula tu, tapi pula tidak kesampaian. Kalau begitu kumpulannya kuat betul itu. Iya, kumpulan jadi wakil. Memang diorang bisa. Insyaallah hari ini hari yang mulia. Allah membuka hati 5 orang, yaitu ketua kampung dan istrinya, kemudian seorang muda, kemudian 2 orang lagi yang dewasa untuk memilih Islam sebagai agama yang mereka percayai. Doa saya untuk mereka dan untuk kita semua, semoga mereka akan dapat bersungguh-sungguh mempelajari agama dan mengamalkannya. Sebab saya dulu juga tidak lahir sebagai orang Islam. Saya pun orang Kristen satu ketika dulu. Karena saya melihat orang Islam terlalu ramai yang hanya nama dan tidak tahu baca Al-Quran. Maka ketika saat saya ingin melafazkan syahadah, waktu itu saya berniat
Ya Allah, wahai Tuhan, saya pilih Islam, tapi kali ini saya tidak akan mau jadi seperti mana orang Islam yang hanya atas nama, yang tidak tahu belajar Al-Quran, tidak tahu baca Quran, dan tidak tahu salat. Perlu kita ingat, bukan sekadar mereka tidak tahu, sebenarnya karena mereka tidak mampu belajar jauh, dan tidak ada orang yang mampu tinggal di kampung-kampung untuk mengajar mereka. Sebab itulah hari ini kenapa beberapa tahun saya perjuangkan untuk membangunkan madrasah. Inilah sebab utamanya. Saya ingin menyumbang, ingin berusaha untuk mendidik walaupun tidak ramai umat Islam Sabah agar mereka tahu baca Quran, tahu solat, dan tahu hukum agama. Saya ingin sekali orang Sabah menjadi umat Islam yang mulia, yang bukan sekadar nama, tapi dengan ilmu, akhlak. Insya Allah dengan hati yang jujur, ikhlas, jadi umat yang mulia, yang akan terus membawa, menyambung lidah Rasulullah SAW. Inilah harapan saya sebenarnya. Pada saat ini mungkin saya hanya mampu untuk 20 orang, tapi insya Allah saya mau berusaha untuk dapat mendidik ratusan atau ribuan anak-anak Sabah, insya Allah. Dari mana itu semua sudah tentu dari Allah SWT yang menyahut seruan untuk sama-sama bersama kami membangun umat ini untuk melahirkan generasi yang celik Al-Quran. Barang siapa yang ingin bersama-sama kami ini, marilah teruskan usaha untuk menyumbang, teruskan usaha untuk bersedekah pada kami agar kami dapat terus melakukan kerja-kerja dakwah, membantu mendidik umat Islam di Sabah ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Center diwakili juga oleh Ustaz Fadril, dan seterusnya terima kasih di atas komitmen dan kedatangan kamu semua pada petang ini. Jadi sebelum kita mulakan agihan sedikit sumbangan ini, 10 pack akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nazri, dan seterusnya Al-Fadhil Ustaz Satria, kemudian Al-Fadhil Ustaz Saleh, dan Al-Fadhil Ustaz Fadril. Oke, yang pertama kita silakan Ustaz Nazri. Jadi penerima yang pertama dipersilakan Jerimin binti Sinum, Kampung Linagahan. Jerimin binti Sinum, Kampung Linagahan, boleh hantar wakil. Wakil. Awagat boleh. Boleh. Siapa begitu begitu. Ini binti Dudung, Kampung Kipopogong. Aduh, jaksa juga kau tolong angkat dulu ke siapa. Oh, nah. Ditahan ini. Nasib kami pilih yang 5 kilo. Kalau 10 kilo lagi barang. Keempat, Nur Hayati binti Madimah, Kampung Linagahan. Nah. Baru ada isi ya, Kak. Yang kelima, Insul binti Langkinis, Kampung Kipopogong, diwakili oleh anaknya Dinol. Oke. Dia juga. Inilah ini yang aku ingat tolong angkat. Rupanya orangnya lah wakil. Dan juga Pogo. Yang keenam,
Lakson bin Lasikan, Kampung Kipopogong. Wakil Diangkat ke Sembira. Bah. Ay, nah, macam mana bah ini nak? Urat dawai. Wih, nah. Coba kono, belikan. Nah, coba kau pegang. Ibarat betul ini. Dapatkan Wih, nak kuat kau orang gana. Yang ketujuh, Dari yang katubi babi Siti kayu berapa? Nurhaya binti Nasiruddin, Kampung Kipopogong. Kampung Kipopogong. Nah, seterusnya Mailin binti Nasir. oh, Ustazah. Yang paling senyum. Ya, jangan nampak tuh tingkatan. Tinggal. Binti Ayam. Ay, di ba? Yo. Ay, nasib. Nah, mana? Udah gagala mengurut Kau papa. dah. Nah. Oke, Ustaz. Terima kasih. Oke. Ayo kami Saya boleh. Nah, Ustaz Saleh. Ustaz Saleh. Saleh. Satria. Ustaz Satria dulu. Kembali. Pendidikan dulu. Tanpa iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertahta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Kita sudah sampai ke penghujung. Kita sudah selesai mengadakan majlis pengislaman. Kemudian kita selesai membacakan doa selamat. Kita juga selesai untuk menyampaikan kit sumbangan jejak prihatin daripada Ustazah.com UUC. Dan insya-Allah kemungkinan besar kita akan dapat membuka lagi satu cawangan Nadi Al-Quran di bawah Ustazah.com di Kampung Gana, Kota Merudu. Dan apa harapan kami, semoga usaha kami ini akan terus mendapat sokongan, sumbangan ikhlas dari semua pihak. Insya-Allah anda mungkin tidak sampai ke sini, tapi uang anda akan sampai ke sini, yaitu pahala anda akan sampai di sini, dan mudah-mudahan akan diterima Allah SWT. Untuk segala pelaksanaan kami juga memohon ampun maaf dan segala kekurangan, dan semua ucapan-ucapan di TikTok atau di Instagram yang belum sempat saya jawab, saya di sini mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah berikir, semua yang menyokong. Mudah-mudahan menjadi pahala untuk kita bersama untuk membangun ummah sebagai khalifah Allah SWT. Tanggungjawab kita di sisi Allah dan juga tanggungjawab kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk anda semoga sentiasa sehat walafiat, semoga sentiasa selamat di mana pun berada, dan semoga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, semoga diberi kebahagiaan di dalam hati, dan semoga dijauhkan daripada bala bencana, dan semoga dilimpahkan rezeki yang berlimpah-limpah berupa ringgit, segala kemudahan, kesenangan dengan kadar yang segera di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah nantikan video-video terus dari kami, nantikan info-info terkini pada kami, sentiasa melawati Ustazah.com dan sentiasa melihat Instagram, TikTok Nazri Johani, YouTube Nazri Johani Official, TikTok Nazri Johani Official. Mudah-mudahan di situ anda akan selalu mengetahui pergerakan kami, dan anda boleh menyokong kami selalu kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum.